Pak Limin untuk memberikan pandangannya terkait ketahanan pangan. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua yang bergabung di webinar. Ini kebetulan Pak Rofandi, jadi saya pulang nyampe rumah, terus kebetulan buka Facebook, wah kok Rofandi ada webinar, saya cek di situ kan. Nah langsung ini Pak, jadi begitu buka Facebook, begitu tahu ada acara webinar Pak Rofandi jadi narasumber, saya langsung ikut gabung. Matur nuwun Pak Limin. Jadi temanya sangat menarik Pak Rofandi, ketahanan pangan. Kalau kita bicara ketahanan pangan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kedaulatan bangsa dan negara. Karena salah satu pilar kedaulatan bangsa dan negara itu adalah kedaulatan pangan. Nah, kebetulan domisili saya kan di Lampung, di Bandar Lampung. Kalau kita lihat di Lampung ini potensi agriculture-nya luar biasa, Pak. Yeah. Sampai saat ini kita secara nasional adalah produsen singkong terbesar. Kemudian kita juga produsen udang, ya. Kemudian untuk gula pasir, ya, walaupun mungkin mayoritas kalau untuk perkebunan tebu di Lampung ini dikuasai oleh perusahaan, bukan perkebunan tebu rakyat seperti mungkin di Jawa seperti itu. Nah, cuman mungkin ada keprihatinan saya yang kebetulan saya juga adalah staf pengajar di Fakultas Pertanian, dulu sama dengan Pak Rofandi di Universitas Lampung. Tapi jurusannya background-nya sebenarnya perikanan, Pak. Saya perikanan. Keprihatinan saya adalah bahwa ketika saya terjun ke masyarakat lewat kegiatan saya jadi DPL, dosen pembimbing lapang mahasiswa, jadi saya tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani. Beberapa diantaranya yang mungkin sampai saat ini belum ada solusi seperti itu. Ya salah satunya tadi Pak menyinggung soal hasil produksi ternak ya Pak ya. Yang sedikit aneh menurut saya, kita selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa swasembada daging, sehingga kita harus mengimpor daging dari New Zealand atau mungkin dari Australia setiap tahun. Tapi fakta di lapangan, di Lampung ini Pak, saat ini banyak usaha pengemukan sapi yang dilakukan oleh rakyat. Begitu sapi itu sudah siap jual, mereka mau jual itu susah Pak. Ya, kalaupun bisa dijual, itu harganya sangat jauh gitu loh. Tidak sesuai dengan harapan dari peternak sapi yang ada di Lampung. Juga ini juga jadi masalah yang sampai ini belum bisa kita selesaikan. Beberapa lokasi di Lampung ini ada sentra budidaya ikan air tawar, misalkan di Pringsewu. Itu pada saat mereka panen ikan lele, itu harganya sangat murah. Jadi di petani itu bisa 14.000. Nah makanya untuk mendapatkan keuntungan yang bisa mensejahterakan kehidupan petani ini sulit gitu loh, karena harga pelet saja sudah 10-11 ribu, belum biaya bibit dan tenaga kerja, sehingga marginnya sangat rendah. Nah, tapi untuk perikanan payau dan laut, ya khususnya untuk udang, ya ini mungkin kita cukup bersyukur Pak, karena kalau kebetulan saya dulu pernah bekerja di Tambak Udang Tasena, saya tahu persis bahwa komoditas udang di Lampung ini kan adalah komoditas ekspor. Tapi saat ini kita sudah bisa menjadikan udang itu sebagai produk untuk memenuhi konsumen dalam negeri. Jadi bukan hanya ekspor Pak. Untuk udang ini kita juga bisa menggarap pangsa pasar lokal, pangsa pasar di dalam negeri, karena ya mungkin masyarakat ekonomi menengah atas yang secara finansial sudah cukup mampu lah untuk membeli udang. Tapi kalau kita mau jual udang di desa-desa ya mungkin agak berat Pak, karena memang harganya mahal. Kemudian kebijakan yang lain yang mungkin kita juga perlu pemerintah diberi masukan ya Pak. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita kan ada program dari pemerintah itu
pajale, Pak, padi, jagung, dan kedelai yang menurut saya itu pelaksanaan di lapangan itu belum atau jauh dari harapan gitu. Kita berharap bisa bersuasembada padi ya untuk produksi beras seperti itu. Saya pikir itu tidak ada masalah, potensi sumber daya alam kita sangat mendukung untuk itu. Jagung juga tidak terkendala, tapi untuk kedelai ini Pak, produktivitas kedelai di Indonesia dibandingkan dengan Amerika kan sangat jauh. Dan ini sampai hari ini kita belum, saya tidak tahu, mungkin Pak Rofandi bisa memberikan gambaran. Karena kalau saya baca artikel itu kan saya penasaran Pak, karena di perikanan itu industri pakan ikan itu masih sangat bergantung dari kedelai impor Pak. Kita mengimpor kedelai untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ikan itu per tahun itu mungkin kalau dinominalkan belanjanya triliun betul. Nah ini sampai hari ini kita belum ada solusi bagaimana supaya jumlah impor kedelai ini bisa kita turunkan secara signifikan gitu. Nah akhirnya kan saya penasaran, saya baca ternyata produktivitas kedelai di Amerika itu per hektar bisa 6 ton. Sementara di Indonesia hanya 1,5 ton. Ya. Nah, ini jadi PR besar untuk kita. Ya. Jadi PR besar untuk kita, bagaimana caranya kita bisa memproduksi kedelai dengan produktivitas yang tinggi per hektarnya. Ya. Sehingga kebetulan karena bidang konsentrasi saya nutrisi ikan, Pak. Jadi saya sampai hari ini masih sangat sangat menjadi ganjalan gitu. Sehingga beberapa riset saya itu berupaya mencari bahan pengganti atau substitusi kedelai dalam formula pakan. Dan sampai hari ini belum kita dapatkan. Jadi itu PR besar untuk kita, dan mungkin nanti di sini beberapa narasumber atau mungkin beberapa bapak-bapak yang bergabung kita memberikan pencerahan lah kepada saya gitu. Mungkin itu Pak Rofandi dan Mas Moderator, mungkin saya kembalikan waktu dan tempatnya. Terkait keluh kesah Pak Limin ini yang terkait nutrisi ikan ya, yang selama ini masih butuh di sektor delay aja. Oke, siapa dulu? Saya? Ya gitu Pak. Atau ada yang lain? Pak Rofandi dulu ini aja nggak Pak? Oke, baik. Wah, terima kasih kali Pak Limin. Lama nggak jumpa nih. Iya. Saya tambahi keluhannya. Saya itu masih sering menerima keluhan dari Lampung Selatan. Kalau produksi beras mereka banyak itu nggak terjual dengan layak itu Pak. Saya masih sering konsultasi itu juga dari Lampung Timur, peternak kambing juga ikan dan karet di sana begitu. Ya memang itu keadaan kita. Tapi mungkin yang paling mudah sendirilah, karena ahlinya kan beliau. Saya malah harusnya belajar dari Pak Limin ini. Tapi kalau ikan ini kami membuat pengganti kedelai itu dengan protein tinggi sambil dari Pak. Saya kemarin mengeringkan daun telang itu proteinnya itu sampai 30% kalau basah, kalau kering ya. Kalau basah sekitar 22%. Dan yang kedua daun indigo vera itu. Ini bisa menjadi pengganti gitu. Karena kami juga ini 2 tahun kemarin memproduksi ikan lele itu ketika 10.000 gitu kita bisa untung sampai 14 juta Pak. Tapi ketika 20.000 malah buntung gitu. Karena pas pasarnya nggak bagus begitu. Ketika 10 ton itu kita masih bisa untung gitu. Ketika dinaikkan 20 ton malah masalah gitu. Jadi kemudian betul kedelai itu satu ironi karena tahu tempe juga kita buat, tapi apa boleh buat karena penyinaran di Amerika itu kan matahari full untuk sedang sampai 10 jam. Kita paling maksimum 8 atau 9 jam. Sehingga produktivitas untuk seperti untuk kedelai memang di lapangan seperti itu. Kalau dapat 1,5 ton sudah luar biasa. Di Purwoda di Jawa Tengah itu masih kalau di tingkat petani paling tinggi 1,1 ton Pak untuk kedelai. Tapi
karena itu hanya selama ini selalu menjadi tanaman sela, tanaman gadu di antara dua tanaman ya, dua musim tanam yang masih menyisakan air tapi tidak cukup untuk tanaman yang lain, yaitu mungkin kalau diintensifkan saya kira kok arahnya bisa. Itu kan seperti juga ini. Jadi keputusan itu kan harus negara misalnya gitu ya. Amerika itu dengan sengaja dua dasawarsa yang lalu, 20 tahun yang lalu sengaja melepas gandum di dunia. Karena Afrika bisa memproduksi begitu lah. Tapi kalau Indonesia kan ya udahlah. Ini kan bisnisnya dari gandum ada polar, ada industrial food yang industrial meter yang bisa dibuat lem dan sebagainya. Akhirnya gandum itu menjajah dalam tanda petik. Kita juga untung cukup besar misalnya dari usaha itu begitu. Nah, kalau semacam itu ya kedelai kita sikapi dengan itu. Kalau memang tidak mampu. Hanya saja beberapa kedelai lokal itu kan untuk sasaran nilai tambah yang disebut Mas Wildan tadi, nilai tambah yang tinggi untuk kisap-kisap tertentu, untuk produk yang lain yang butuh ini ya, butuh produk yang masih mengejar nilai tambah. Bagi saya kok produktivitas tidak selalu harus berbanding terbalik dengan keuntungan yang kita peroleh kalau kita bisa meningkatkan nilai tambahnya gitu Pak. Mungkin sedikit hal demikian lah. Terima kasih ini atas ini responnya ini. Mas Limin. Monggo Mas, saya kembalikan. Kepada Mas Wildan. Oke, sebelumnya terima kasih. Salam kenal Pak Limin Santoso itu ya. Salam kenal. Kedelai itu untuk peternakan itu sudah menjadi bahan baku pokok. Karena protein dari bungkil kedelai itu yang tertinggi dibandingkan dengan protein, apalagi untuk yang sifatnya ruminansia itu ya, yang nggak boleh menggunakan protein hewani untuk bahan baku proteinnya, untuk sumber proteinnya itu ya, itu harus menggunakan kedelai, bungkil kedelai. Nah, dalam hal ini memang tadi salah satunya yang Pak Rofandi jelaskan, ada beberapa substitusi sumber bahan baku protein untuk ternak, salah satunya indigo vera. Hanya saja masalahnya kan skalanya itu ya belum memenuhi itu ya, belum bisa menggantikan posisi kedelai. Meskipun secara prosentatif kadar nutrisinya, proteinnya itu sangat tinggi, tetapi ya produksinya itu masih jauh banget untuk membackup industri pakan ternak gitu ya, khususnya ikan dan khususnya ikan yang membutuhkan protein yang cukup tinggi itu ya, ikan dan unggas itu tetap nanti larinya ya tetap ke bahan baku impor semua itulah. Nah, dulu pernah kita kan uniknya itu begini kira-kira Pak ini ya Pak Limin dan Pak Rofandi. Dulu kita pernah ngobrol juga dengan Profesor Rofandi itu, bahwa sebenarnya di Jakarta itu sumber bahan baku pangan ternak itu sangat melimpah ruah. Karena di Jakarta itu ya pusatnya loading unloading kedelai, kemudian jagung, kemudian gudang-gudang expire sarimi apa itu di Jakarta itu melimpah ruah. Sangat melimpah. Hanya di sini itu sebenarnya logikanya begini. Kalau di Jakarta kita bisa bikin kandang ayam ataupun kandang sapi itu ya, itu jauh lebih efisien dibandingkan di daerah luar. Ya sayangnya kita itu nggak punya lahan. Nah, kira-kira begitu. Ini sumber bahan baku pakan itu sebenarnya di Jakarta ini banyak melimpah ruah. Lawong kita itu belanja itu gudang itu di para importir kedelai itu ya, kita cuman belanja hasil blowerannya itu ya, cangkangnya saja itu ya, itu sangat murah. Itu bahkan kita jual ke Jember itu ya, itu masih untung itu ya, masih make sense untuk bahan baku untuk bahan pangan tambahan ternak. Itu masih untung Pak, bayangin di Jember loh ya. Nah, kita tukar Jember dari ke sini, kita kirim dombanya. Iya, betul. Nah, itulah proses. Makanya yang tadi kita bilang,
Jadi ora usah ngarit. Ngaritnya ya di pabrik aja itu sangat murah. Bahkan untuk beberapa grade sampah yang apa namanya yang sudah tidak masuk kelas ekonomis, misalkan kayak jadi itu ada level sampahnya itu ya. Jadi mulai dari menir, kalau kedelai itu ya ada menir, ada cangkang, kemudian ada rendeng. Rendeng itu ya batang luar sama kedelai yang masih ada kulitnya itu. Itu kan kalau di blower itu kan sudah terayak sendiri, sudah misah semua itu. Nah itu bahkan gratis. Kita hanya modal transport aja itu ya. Itu gratis. Kemudian kita hammer mill itu sudah jadi complete fitnya kambing itu. Kambing udah makan aja gitu aja dikasih gilingan rendeng kedelai itu sudah gratis. Itu yang tadi kita bilang, makanya koefisien karyawan kita itu sangat-sangat efisien. Ya cuman giling apa namanya? Giling kedelai, kotak sampah kedelai, ada supirnya, ya yang lain ngasih makan. Jadi satu orang ya bisa pegang 500 itu kalau angka-angka season puncak kayak menjelang Idul Adha kayak begini. Itu cukup itu. Kira-kira begitu Pak Limin dan Prof. Rofandi. Kata akhir kita sebagai kata kuncinya ya kita memang harus kolaborasi antar pihak gitu ya. Oke, terima kasih.